Terima kasih Tuhan, terima kasih segala berkat kasih setiamu. Kau telah membawa kami tempat ini Tuhan. Biarlah kami dapat menyembah muliakan nama-Mu Tuhan. Mulai puji-pujian penyembahan kami, yaitu bayangan di hadapan-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Di dalam nama Syekh, di dalam nama Syekh, di dalam nama Syekh, di dalam nama Syekh. Yesus Tuhan, Kau yang berkata Tuhan, Kau yang berkata selamanya. Siapa hati kami untuk memuliakan nama-Mu. Bukan hati kami, bukan hati kami setiap satu persatu dalam nama Yesus. Untuk kami dapat berkata diri di hadapan-Mu. Biarkan Roh-Mu yang bekerja setiap kami. Biarkan Roh-Mu yang bekerja Tuhan di dalam nama Yesus. Di dalam nama Syekh, di dalam nama Syekh, di dalam nama Syekh. Tersembunyi lebih dari kata, lebih dari kata. Kau tampung air mataku, hanya padamu ku berserah. Kau Tuhan
kasih-Mu yang luar biasa berikan kepada kami pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah kami dan puji menyembah memuliakan nama-Mu. Kami berkumpul tempat ini Tuhan, bukan hanya sekedar berkumpul. Kami ingin memuji, kami ingin memuliakan nama-Mu, kami ingin menyembah nama-Mu, dan kami akan mendengarkan firman-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Berkati setiap kami Tuhan, berkati setiap kami. Kami percaya Tuhan semua dibungkus dengan darah Yesus. Untuk setiap kami, kami percaya Tuhan setiap puji-pujian dan setiap penyembahan yang kami berikan padamu Tuhan, kehidupan yang di hadapan-Mu. Terima kasih kami percaya Tuhan. Semua yang serahkan dengan kuasa-Mu, kami akan siap Tuhan. Puji-pujian dan penyembahan kami hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang percaya katakan amin. Haleluya, shalom. Beri kemuliaan pada Tuhan kita Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Kita bersudah kasih Tuhan Yesus kita bersudah. Haleluya. Siap puji Tuhan nama Tuhan. Kita bersorak-sorak bagi nama Tuhan. Haleluya. Sorak-sorak bagi nama Tuhan kita. Hari ke hari tak pernah terbangkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada
firman-Mu. Kekuatan kami hanya ada di dalam firman-Mu. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kuduskan kami ya Tuhan, agar setiap kami yang mendengar, setiap kami yang ada di tempat ini, tidak ada satupun di antara kami yang tidak dilawat oleh Tuhan. Semuanya kami mendapatkan berkat-berkat terbaik dari surga lewat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan juga saudara-saudara kami yang mengikuti lewat live streaming. Tuhan berkati mereka yang ada di rumah masing-masing. Tuhan memberkati sama-sama seperti kami yang ada di ruangan ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kembali pada kesempatan yang baik pagi hari ini, kita boleh bersama-sama kembali memuji, menyembah, meninggikan nama Tuhan. Dan terlebih saatnya untuk kita akan kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya berjudul khotbah saya, taat kepada Yesus merupakan kunci berkat. Hari-hari ini saudaraku yang kasih dalam Tuhan, banyak orang diperhadapkan kepada kesulitan. Karena seperti yang saya sampaikan, terjadi banyak karyawan yang dirumahkan, banyak karyawan yang di PHK. Ya, mungkin juga saudara yang kasih dalam Tuhan yang berbisnis juga mengalami dampak ya, yang begitu bisa juga melemahkan ekonomi kita. Tetapi percayalah, kita akan melihat bahwa ketika kita taat kepada Tuhan, setia kepada Tuhan, maka Tuhan bisa melakukan hal-hal yang menurut manusia mustahil, menurut manusia tidak mungkin, tetapi Allah bisa lakukan buat saudara yang taat. Pagi ini kita akan bersama-sama membuka dari kitab Injil Lukas pasalnya yang kelima. Kita akan melihat kisah yang luar biasa terjadi kepada murid-murid Tuhan ketika mereka sedang dalam kesulitan. Kita akan membaca dari ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Mari Bapak Ibu kita akan bangkit berdiri. Yang di rumah bisa juga bangkit berdiri sama-sama dengan saya. Kita akan baca dari Injil Lukas pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. 2, 3. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai danau Genesaret, sedang orang banyak mengurumui Dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalanmu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jalan juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai goyah. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang
membantunya. Dan mereka itu datang lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, terjadi satu kisah yang menarik untuk kita simak, kita perhatikan bersama-sama ketika murid-murid Tuhan, di sini dikatakan para nelayan, ya, itu mereka masih sebagai nelayan-nelayan biasa yang tentu ketika mereka semalaman dikatakan bekerja keras, ya, mereka bekerja keras, ya, namanya juga nelayan, tentu akan menjadi susah, ya, ketika semalaman mereka menebar jala dan tidak mendapat apa-apa. Mungkin ketika mereka sedang membasuh jalannya ini, mereka sedang berpikir, gimana ya nanti kita pulang ke rumah. Saya pernah mendengar kalau ada orang pekerjaannya nelayan, biasanya orang kalau bekerja sebagai nelayan itu suka ambil-ambil dulu di warung gitu ya, untuk bensinnya atau solarnya, atau juga untuk kebutuhan selama melaut itu. Saya pernah diceritain bahwa orang kalau melaut itu kurang lebih paling sedikit ya 5 atau 10 orang, kalau kapal lumayanan 5 atau 10 orang. Mereka sudah ngambil beras, ngambil lauk-pauk, mungkin apa yang harus mereka butuhkan selama perjalanan melaut. Mungkin kalau semalaman ya mungkin sekali atau 2 kali makan saja. Atau juga kalau menggunakan solar, ya, paling enggak mungkin 10-15 liter untuk digunakan dalam semalam mereka pergi melaut. Dan kita bisa bayangkan bagaimana perasaan yang ada pada mereka ketika sedang membersihkan jala itu sudah. Gimana ya? Kita mau pulang, tidak bawa ikan, itu untuk mungkin utang saja di warung, ya, pasti tidak bisa menutup. Apalagi kebutuhan keluarga. Mungkin juga yang punya keluarga berpikir nanti gimana ya istri, anak-anak, ya, kita nggak bawa pulang apa-apa. Tentu satu pergumulan yang luar biasa terjadi waktu itu. Nah, puji Tuhan, di situ dikatakan pada suatu hari Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengurumuni. Dia hendak mendengarkan firman Allah. Rupanya terjadi di daerah itu ada KKR. Yesus sedang menyampaikan firman. Yesus ada di tepi pantai, dan mungkin tidak secara kebetulan Yesus ada di situ. Mungkin Yesus juga tahu, karena kita sama-sama tahu Yesus itu maha tahu. Dia mungkin juga sedang melihat nelayan-nelayan ini, sehingga ketika Yesus mendekati perahu
nelayan ini dikatakan langsung saja ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu di perahu Simon, dan langsung menyuruh dia, dikatakan supaya menolakkan perahu itu agak jauh dari pantai. Kira-kira bagaimana perasaan seorang Simon yang Alkitab mengatakan sudah bekerja keras semalaman? Kira-kira apa yang sedang dirasakan oleh Simon waktu itu? Bisa memberikan gambaran apa yang sedang dirasakan oleh Simon? Semalaman bekerja keras. Kira-kira paginya gimana? Ya? Capek, ya mungkin campur jengkel, ya, capek semalaman loh, nggak tidur, bekerja keras. Saya pernah ikut saudara melaut, ya, waktu kami KKR di Sangir. Saya masih baru latihan pelayanan, hanya pemain musik waktu di KKR waktu itu, ya. Kami sempat ikut para nelayan mencari ikan di daerah Sangir. Kebetulan banyak lautnya, jadi di pinggir kampung-kampung itu ada lautnya di sana, cari ikan. Nah, saya melihat orang ketika melakukan pukat itu, ya, ketika melakukan pukat, dia mungkin kalau pukat 100 meter panjangnya, dia harus putar. Misalnya pukatnya berkeliling begini, nah si pelaut ini atau nelayan ini dia akan datang di ujung pukat sana, terus dia keliling untuk mengarahkan ikan-ikan ke jaring itu, saudara. Dan dia turun, dia berenang sambil kalau di laut itu gini-giniin airnya supaya ikan mungkin takut sehingga lari ke jalan sana. Dan capeknya luar biasa. Saya yang tidak ngerti, apalagi ditinggal di perahu sendirian. Mereka ada 3-4 orang itu, mereka sudah mulai dipukul-pukul airnya supaya mungkin ikannya bisa lari ke jaring atau ke jala itu. Saya sendirian di perahu, rodok-rodok takut karena saya kalau renang itu gaya batu. Tahu gaya batu? Ya, kalau sudah masuk nggak bisa naik lagi gitu ya. Agak takut, tapi ya sudahlah, ditinggal begitu saja. Untung tidak ada cuacanya bagus, jadi saya diam aja di perahu. Jadi demikian capeknya kalau orang, apalagi di sini dikatakan semalaman sudah bekerja keras. Saya ulangi, bekerja keras dan tidak mendapat apa-apa. Saya ulangi, dikatakan ia melihat 2 perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahu sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Sudah sedang capeknya saudara, lagi basuh jalan, tiba-tiba Yesus mendekati perahu dan langsung naik ke perahu Simon. Bahkan menyuruh Simon, Mon, tolong dorong perahumu agak jauh dari pantai. Dan ternyata waktu itu Simon manutahe, dia dengar aja. Dia mendengarkan ketika Tuhan bilang mungkin sedang basuh jalan, kan tinggal jalannya, ya, pinggirin aja jalanmu itu dulu, tolong tolakkan perahumu agak jauh dari pantai. Di situ Simon gak komentar, sudah. Dia tidak berkomentar di situ, pinjam perahu Yesus untuk jadi sarana, mungkin jadi mimbar, ya, jadi mimbar untuk memberitakan Injil.
Saudara bisa bayangkan seorang yang sedang gundah gulana, sedang pusing, sedang capek-capeknya, Tuhan suruh, Simon, tolakkan perahumu agak jauh dari pantai, Simon. Dia manut, dia dengar, dan betul dia menolakkan itu perahu. Udah capek-capek, udah sedih, ya, susah, campur macam-macam, saudara. Mikirin nanti bayar utangnya gimana, gak bisa bayar utang, gak dapat ikan. Bagaimana ndak bawa apa-apa ke rumah? Mungkin istri, anak-anak sedang menanti di sana untuk minta uang atau hasil dari sepanjang malam mencari ikan. Tapi ternyata sekalipun dalam kondisi susah, sedih, bercampur juga mungkin jengkel, semalaman tidak dapat apa-apa, tapi ketika Tuhan bilang, Simon, tolakkan perahumu. Karena kalau sedang susah, sedang sulit, sedang tidak punya apa-apa, disuruh oleh Tuhan, kamu harus turuti aku, pakai kendaraanmu. Kalau itu kan kendaraannya kan perahu, sudah. Ini gembala ini kan tahu saya lagi susah, saya lagi sulit, mungkin gitu ya. Tapi Simon enggak, dia jalankan perahunya, dia tolakkan perahunya, ya, ke agak jauh dari pantai. Dan di situ dikatakan ayat 3, ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahu sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Jadi digunakan perahu Simon ini dijadikan sarana untuk pemberitaan Injil. Atau boleh saya katakan karena orang banyak, mungkin ya, orang banyak gak bisa di pinggir pantai kan, ya, walaupun Yesus bisa berdiri di atas air di laut sana, tetapi dia kan ada dalam Alkitab kan Yesus pernah berjalan di atas air kan, ya, pernah juga ditulis. Artinya Yesus bisa saja dia jalan di atas air, di atas laut, terus agak ke tengah dan menyampaikan firman Tuhan. Tapi kali itu enggak. Dia lihat ada orang yang sedang perlu ditolong, perlu dapatkan lawatan Tuhan. Dan ternyata kita melihat Simon pun dia tidak berkata banyak. Ketika Tuhan menjadikan perahu Simon ini menjadi sarana pemberitaan Injil, dan mungkin juga waktu itu Simon tidak berkomentar banyak, Yesus tahu apa yang di hatinya. Amin. Tuhan tahu. Kenapa Tuhan tahu? Karena di ayat yang keempat, setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Jadi Tuhan tahu bahwa Simon sedang merasa sedih bahwa dia nggak dapat ikan seekor pun pada waktu itu. Makanya Tuhan datang kepadanya, Simon, tolakkan perahumu. Rupanya Tuhan ingin menguji dia. Mau nggak Simon nurut Tuhan, nurut perintah Tuhan? Dan ternyata kita melihat di sini bahwa Simon nuruti Tuhan, menolakkan perahunya dan membiarkan perahunya digunakan untuk sarana pemberitaan Injil. Dia sedang beres-beres, mungkin tinggalkan jalannya juga. Saya tidak tahu berapa lama Yesus berbicara di atas perahu itu, tetapi yang jelas kita lihat bahwa Simon tidak berkomentar ketika Tuhan menyuruhnya di situ, sudah. Lalu selanjutnya kita lihat ketika Tuhan berbicara, bertolaklah ke tempat yang dalam. Tadi dikatakan agak jauh dari pantai, terus disuruh lagi bertolak agak ke tempat yang agak dalam. Rupanya kalau di pinggir pantai sedikit ikannya, saudara.
Jadi kalau di agak dalam, di sana banyak ikan. Mungkin Tuhan tarik ikan-ikan itu biasanya di jam-jam begitu sulit untuk mendapatkan ikan. Biasanya ikan keluar itu di jam malam-malam, sudah. Kalaupun ada ikan yang muncul di siang hari atau di pagi hari itu mungkin sedikit. Tetapi kita melihat di situ Simon muncul egonya sebagai nelayan. Dia sempat katakan, Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami telah tidak menangkap apa-apa." Dia sampaikan kondisi yang sebenarnya yang dia alami, bahwa sepanjang malam, Guru, kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi kita melihat di sini Tuhan katakan, firman Tuhan katakan, tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Jadi jala yang sudah dibersihin ini dia bawa kembali di kapal, di perahu itu, dan bawa ke tengah bersama-sama dengan Yesus. Dan ternyata kita melihat luar biasa, Simon dia katakan, tetapi karena engkau menyuruhnya. Dia seorang ahli laut, dia tahu tentang bagaimana malam saja, sepanjang malam saja kami bekerja keras, gak dapat apa-apa. Bagaimana dengan pagi-pagi seperti ini? Logikanya memang mungkin begitu. Secara manusia dia berpikir malam, sepanjang malam saja nggak dapat apa-apa, apalagi siang. Tapi dia tidak pertahankan egonya, dia tidak pertahankan logikanya. Tetapi saudara, dikatakan, tetapi karena engkau menyuruhnya, aku menebarkan jala juga. Ini di sini kunci. Pertama, Tuhan suruh tolakkan perahunya agak jauh dari pantai. Dia menurut. Terus setelah menggunakan perahunya untuk jadi sarana pemberitaan, Tuhan suruh lagi, tolakkan perahu agak ke dalam. Dia manut saja ikut Tuhan. Tapi ketika suruh menebarkan jala, muncul manusiawinya. Nah, kadang-kala manusia juga begitu. Mungkin kita berkata, Tuhan kok tidak tahu diri ya, saya lagi capek, saya lagi susah, kok melakukan yang gak mungkin, gak dinalar, gak masuk akal. Kadang-kala mungkin ada tuntutan Tuhan, bagaimana supaya kita mendapatkan berkat-berkat terbaik. Kadang-kala karena ego kita, karena kita batasi Tuhan dengan pikiran kita, sehingga gak dapatkan berkat yang maksimal. Sering pikiran kita ini menghambat berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Seperti Simon, sudah sepanjang malam Tuhan, kami sudah bekerja keras, kami gak dapat apa-apa. Tapi kok Engkau suruh kami menebarkan jala, Tuhan. Nah, kadang-kala kita ada di posisi itu sendiri, saudara, sehingga berkat-berkat terbaik, janji-janji Tuhan gak sampai pada diri kita, karena kita batasi Tuhan dengan akal, dengan egois kita, saudara. Tetapi kita mau belajar bersama-sama pagi ini, jangan pertahankan logika kita. Karena Allah kita tidak bisa ukur dengan kepandaian kita. Amin. Tuhan kita tidak bisa ukur dengan kekuatan kita. Dia maha besar, maha kuat, maha segala-galanya. Sehingga dia mampu melakukan, sehingga ketika Simon mendengarkan, sekalipun bertolak belakang dengan logikanya, dia katakan, tetapi karena engkau menyuruhnya, aku menebarkan jala juga. Berkat apa yang dia terima ketika melawan pikirannya, melawan egonya? Di sini dikatakan, dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Dan Alkitab menuliskan di sini 2 perahu
terisi penuh dengan berkat yang luar biasa. Bukan hanya Simon, bukan hanya perahu Simon, tapi ternyata perahu yang lain pun ikut mendapat berkat. Orang lain ikut dapat berkat dari apa? Dari kesetiaan seorang Simon ini, saudara. Ketaatan Simon ini kepada Tuhan, mulai dari Tuhan mengatakan, Simon, tolakkan perahumu sedikit jauh dari pantai. Mano, kita pakai perahu ya ke tengah. Lalu yang kedua, Simon, tolakkan perahumu agak jauh dari agak dalam, ke tempat yang dalam. Dia menurut saya, tebarkan jalanmu. Dia katakan, karena engkau yang menyuruh. Tentu dia sudah timbul iman, timbul percaya di sana. Guru yang suruh, saya mau lakukan. Kalau Yesus yang suruh, saya mau lakukan. Engkau akan lihat, saudara, kalau Tuhan suruh saudara melakukan sesuatu yang mungkin menurut logika saudara ini gak mungkin, ini sulit ini. Tapi kalau kita belajar manut sama Tuhan, berkat besar menanti, saudara. Sekalipun di tengah pandemi ini, sekalipun di tengah masa kesukaran ini, Tuhan berjanji untuk tidak meninggalkan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Sekalipun 1000 rebah di sisi kiri, kanan, di situ dikatakan, itu tidak akan menimpa. Kita melihat janji Tuhan yang luar biasa, saudara. Itu bisa terjadi kepada siapapun yang sungguh-sungguh mempercayai Tuhan. Sekalipun mungkin sesuatu yang kita hadapi ini berat, ya, persoalan-persoalan hidup kita yang kita hadapi tiap-tiap hari, menghadapi apalagi kaitannya dengan bisnis, dengan pekerjaan kita mungkin sedang menghadapi orang-orang kuat di sekitar kita. Sekali lagi, kalau saudara tidak memakai kekuatan saudara, akal saudara, tapi andalkan Tuhan. Karena engkau yang menyuruhnya, kita pakai itu, saudara. Karena engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jalan juga. Dan itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, kita melihat sungguh luar biasa. Pertolongan Tuhan yang ajaib itu bisa dirasakan, ya, oleh bukan hanya Simon, tetapi firman Tuhan katakan orang-orang yang ada di sekitarnya. Coba kita lihat dulu di Amsal. Kita buka Amsal pasalnya yang ke-13. Haleluya. Bapak Ibu sudah ketemu, kita baca bersama-sama. Amsal 13 ayatnya yang ke-13. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balas. Balasannya apa kepada Simon? 2 perahu besar terisi ikan-ikan yang sangat besar juga. Balasan Tuhan karena ketaatan. Rupanya kita juga dalam mengiring Tuhan perlu yang namanya ketaatan. Kadang kita batasi Tuhan dengan, apalagi di musim pandemi ini kan, sebetulnya kita punya Allah itu adalah Allah yang mengerti, Allah yang peduli, Allah yang mampu melakukan perkara-perkara yang besar. Kadang kita dengan Tuhan hitung-hitungan, kadang kita dengan Tuhan ogah, ya, ada persekutuan kita menjauh dan tidak mau mendekat dengan Tuhan. Padahal Tuhan itu sumber. Tuhan suruh kita untuk beribadah kepada Tuhan. Tuhan bilang, aku akan memberkati rotimu, air minumanmu, bahkan akan menjauhkan penyakit dari teman-teman.
ada kerinduan untuk benar-benar kita mau mendekat kepada sumber segalanya. Di sini dikatakan siapa meremehkan. Kalau Simon pada waktu itu meremehkan, Tuhan aku lagi capek nih Tuhan. Kan saya sibuk hari-hari ini. Bisnis saya diberkati luar biasa. Saya nggak bisa. Tapi Simon tidak meremehkan. Banyak orang yang suka meremehkan Tuhan, lebih mengandalkan kemampuan kita. Padahal hidup kita itu, otak kita itu terbatas, pengetahuan kita terbatas, kekuatan kita itu terbatas. Tapi kekuatan Tuhan itu tidak ada batas. Amin. Saudara, kita mungkin apalagi dalam dunia bisnis ya, kita mengandalkan Tuhan. Kita kan nggak pakai lagi kekuatan-kekuatan yang lain ya. Kalau orang dunia dia pakai kekuatan magic, kekuatan ilmu hitam, panah api si jahat, dia menggunakan itu. Nah saudara, kalau remehkan Tuhan, ya kita dikuyah-kuyah sama dia. Karena kita nggak punya kekuatan. Tetapi ketika kita mengandalkan Tuhan, menaruh Tuhan nomor satu dalam hidup kita, maka Tuhan yang berperang ganti kita, saudara. Yang kita nggak mampu, yang kita nggak bisa, yang mungkin tadi seperti Simon, menurut logikanya ini nggak mungkin. Tetapi karena dia taat kepada Tuhan, dia mendapatkan berkat 2 kali lipat. Dia bawa satu perahu yang lain ikut terisi, saudara. Bahkan hampir tenggelam karena berkat-berkatnya yang luar biasa. Saya yakin firman ini bukan hanya untuk Simon. Firman ini datang juga untuk saudara dan saya. Memang sebuah ketaatan itu sesuatu yang perlu perjuangan kita untuk bisa melakukannya. Karena ketika kita belajar taat, kita akan melihat akan banyak hal yang Tuhan akan lakukan di dalam hidup kita. Coba kita lihat lagi di dalam kitab Ibrani, saudara. Buka dalam kitab Ibrani. Mengerikan sekali kalau kita tidak hidup dalam ketaatan. Ibrani pasal 3 ayatnya yang ke-14. Kalau Bapak Ibu sudah ketemu, kita baca bersama-sama sampai dengan ayat 19. 2, 3. Karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus, asal saja kita teguh berpegang sampai pada akhirnya, pada keyakinan iman kita yang semula. Tetapi apabila pernah dikatakan pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Siapakah mereka yang membangkitkan amarah Allah? Sekalipun mereka mendengar suaranya, bukankah mereka semuanya keluar dari Mesir di bawah pimpinan Musa? Dan siapakah yang ia murkai 40 tahun lamanya? Bukankah mereka yang berbuat dosa dan yang mayatnya bergelimpangan di padang gurun? Ayat 18. Dan siapakah yang telah ia sumpahi bahwa mereka takkan masuk ke tempat perhentiannya? Bukankah mereka yang tidak taat? Demikianlah kita lihat bahwa mereka tidak dapat masuk oleh karena ketidakpercayaan mereka. Jadi Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, ketidakpercayaan, ketidaktaatan itu ternyata menghambat kuasa Tuhan itu bekerja dalam hidup kita. Tetapi kalau kita belajar melihat juga di pasal 4, kita baca lagi pasal 4 ayat 6, 2, 3. Jadi sudah jelas bahwa ada sejumlah orang akan masuk ke tempat perhentian itu, sedangkan mereka yang kepadanya lebih dahulu diberitakan kabar kesukaan itu tidak masuk karena ketidaktaatan mereka. Ayat 11, loncat ayat 11. Karena itu
baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita, dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Semua transparan di mata Tuhan. Artinya sampai di lubuk hati kita yang paling dalam, Tuhan tahu. Jadi siapa yang sedang bersedih, siapa yang sedang seperti Simon, yang hari-hari ini karena pandemi ini saya kok sulit sekali ya, saya kok tidak ada berkat. Tuhan tahu hatimu. Engkau mungkin juga sedang menjerit, Tuhan kenapa kok saya begini, kenapa kok berkatnya berkurang. Tetapi hari ini juga Tuhan sedang mendekati engkau, seperti Tuhan sedang mendekati Simon. Amin. Adakah engkau membuka hatimu untuk Tuhan masuk di hatimu, di hidupmu, di rumah tanggamu, di pekerjaanmu? Simon, dia buka, dia berikan tempat, walaupun hanya di perahu. Yo, mari Tuhan, ayo Tuhan di perahuku, ikut bersamaku Tuhan. Tuhan katakan, Simon, tolakkan perahu agak jauh. Dia manut dengan Simon, dorong lagi ke agak dalam. Simon, tepatkan jalan. Apa yang Tuhan katakan dia lakukan, apa yang terjadi? Ada berkat-berkat spesial yang Tuhan juga sediakan, seperti Tuhan menyediakan buat sekarang. Sehingga Simon tidak pulang lagi dengan sedih, dia tidak pulang lagi dengan kecewa, dia tidak pulang lagi dengan mikir bagaimana saya bisa bayar hutang saya. Karena apa? Sudah ada berkat melimpah yang dia bawa, yang Tuhan sudah sedia. Hari ini buka hatimu, hidupmu, rumah tanggamu, pekerjaanmu untuk Yesus masuk ke sana. Izinkan Yesus bekerja lebih dalam. Karena Yesus lebih tahu persoalan yang sedang terjadi di rumah tangga, di pekerjaan saudara. Lihat, Tuhan mau bekerja untuk mendatangkan kebaikan buat. Yang tadinya Simon sulit, susah, nangis mungkin, Tuhan ubah jadi sukacita. Sampai sempat secara lahir dia katakan, Tuhan menjauh, aku berorang berdosa. Dia katakan, aku tidak layak Tuhan. Tapi Tuhan mendekati dia dengan sapaan kasih. Dia mendekatinya dan luar biasa. Di situ dikatakan, saya ulangi kembali ke pembacaan kita tadi di Lukas 5 ayat 6. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergi daripadaku karena aku ini seorang berdosa. Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Ternyata ada panggilan khusus lewat cara Tuhan ini. Bukan lagi sebagai penjala ikan, tetapi Tuhan menggunakan dia sebagai alat Tuhan untuk menjangkau manusia. Tapi yang jelas kita melihat bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kita bergumul sendiri.
Tuhan tidak tinggalkan kita dalam masalah, dalam persoalan, dalam penderitaan, dalam kesakitan. Tetapi Tuhan mau datang untuk menopang, menguatkan, memberi jalan keluar, memberi berkat-berkat yang kita butuhkan dalam hidup. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Haleluya. Tutup mata saudara dan pandang kepada Yesus. Kita mau datang kepada Tuhan. Dia yang lebih tahu apa yang sedang menjadi pergumulanmu pagi ini. Firman Tuhan katakan semua telanjang di depan mata Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi di mata Tuhan. Saudara yang di ruangan ini, Bapak Ibu, saudara yang ada di rumah, tutup matamu dan pandang Tuhan. Bahwa kita punya Tuhan yang peduli sampai melihat ke lubuk hati kita yang paling dalam. Yang Tuhan mau adalah ketaatan, kesetiaan kita kepada Tuhan. Simon, dia taat melakukan yang sekalipun dia sedang dalam kesulitan, sedang dalam masalah, dalam persoalan yang berat, tetapi dia nurut. Ketika Tuhan menyuruhnya untuk menolakkan perahu agak jauh dari pantai, dia mengikutinya. Nah, setelah Tuhan pakai perahunya menjadi sarana pemberitaan Injil, Tuhan berkata kepada Simon, tolakkan perahumu agak ke dalam sana. Dia manut, dia dengar Tuhan, dia turuti Tuhan. Dan ketika Tuhan juga berkata, tebarkan jalamu, dia tetap mengatakan, karena Engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jalan. Jadi dia mendapatkan berkat yang luar biasa. Tuhan tahu saudara, Tuhan tahu isi hatimu saat ini. Kita mau nyanyikan satu pujian ini saudara. Kita mau datang kepada Bapa kita, Bapa yang baik. Firman Tuhan kemarin, jika anaknya minta roti tidak mungkin dikasih kalajengking atau dikasih ular. Tapi Tuhan akan memberikan kepada kita apa yang diinginkan, apa yang diminta oleh kita. Hari ini dengan iman saudara dan saya, saudara boleh sampaikan kepada Tuhan permintaan. Karena Tuhan katakan, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, maka kamu akan menerimanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, setulus karya-Mu di dalam hidup. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Haleluya. Semuanya yang ada, ku ingin
menyenangkan hatimu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seterus karyamu di dalam hidup. Ada berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, setulus karyamu di dalam hidup. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, setulus karyamu di dalam hidup. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Haleluya, kita sembah Dia, kita datang kepada Tuhan, Dia sumber pertolongan kita. Dia tahu apa yang menjadi pergumulan kita. Mungkin ada Simon-Simon yang sedang merasa sedih, merasa sulit, merasa mengalami akan kecapean dalam hidupnya. Percaya ketika dia mau datang kepada Tuhan, mau melakukan perintah Tuhan. Haleluya. Ini kami Tuhan, kami datang kepadamu. Kami percaya mujizat-Mu Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu Tuhan tidak berubah, dulu sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Sembah Dia, percayai Tuhan kita. Haleluya. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Katakan jadikan aku indah yang kau pandang
setia. Tuhan tidak pernah membiarkan kami, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, tapi Tuhan menjadi penghiburan kami, Tuhan menjadi penjawab doa kami, sehingga kami akan mengalami seperti yang dialami oleh Simon dan teman-teman. Oh Tuhan, bukan hanya perahu Simon, tetapi perahu orang-orang lain pun diberkati oleh Tuhan melalui kami. Kami boleh menjadi saluran berkat buat teman-teman kami yang lain. Terima kasih Bapa, biarlah kebenaran firman-Mu ini tertanam di setiap hati kami, berakar, berbuah lebat di dalam hidup kami, sehingga kami akan melihat campur tangan Tuhan, kerjasamanya Tuhan akan terjadi dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, kami sudah dengar dan terima kebenaran firman-Mu. Semua yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita akan memberikan persembahan. Kita nyanyikan pujian Tuhanlah kekuatan dan mazmur kita. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara yang kota perlindungan. Bangsa bersih sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi berguncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara tak perlindungan. Mau selalu bersih sebab cintamu padaku takkan pernah bersama penuh. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Oh, mau selalu bersih sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa kami di surga. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan untuk ibadah kami dari awal, pertengahan sampai dengan selesainya. Biarlah segala pujian penyembahan yang dapat kami persembahkan
boleh menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu ya Tuhan. Demikian juga untuk kebenaran firman-Mu yang kami boleh tangkap, Kau meteraikan di setiap hati kami, tumbuhkan di setiap hati kami untuk percaya bahwa Tuhannya Simon adalah Tuhan kami juga, yang sanggup melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kami pikirkan, jauh lebih banyak dari apa yang kami doakan. Kami percaya hari ini umat-umat-Mu yang percaya akan firman-Mu akan mendapatkan berkat-berkat spesial dari Tuhan, berkat-berkat terbaik dari Tuhan akan dialami, akan dirasakan, akan dinikmati, diterima oleh setiap umat-Mu yang percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, kami juga mau berdoa untuk banyak teman-teman kami yang tidak dapat hadir dan juga mengikut lewat live streaming ini. Engkau berkati Tuhan umat-Mu yang ada di rumah mereka masing-masing. Berkati mereka sebagaimana Tuhan mau berkati kami di tempat ini. Bahkan terlebih mereka yang sedang mengalami sakit, hamba berdoa Tuhan jamah sembuhkan mereka. Tuhan, tangan-Mu yang berlubang paku itu Engkau ulurkan kepada saudara-saudara kami yang sakit. Kami berdoa Tuhan untuk Om Justinus, Tuhan jamah dengan kuasa pilur-Mu. Engkau juga menjamah Tuhan untuk Pak Pardede. Kami berdoa Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, jamah dengan kuasa-Mu. Kami berdoa juga untuk Pak Julius Raymond, Tuhan jamah dengan kuasa pilur-Mu. Kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan nyatakan kesembuhan-Mu terjadi. Kami berdoa juga untuk Pak Nario, Tuhan jamah sembuhkan, Tuhan jamah sembuhkan dalam nama Yesus. Kami juga berdoa untuk Pak Bambang, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Kami berdoa dalam nama Yesus. Bahkan kami juga berdoa Tuhan untuk Kuisin, Tante Kuisin, sehatkan mereka. Kami berdoa dalam nama Yesus. Orang-orang tua kami Tuhan beri mereka sehat, beri mereka kuat. Kami berdoa untuk Ibu Murjito, demikian juga Pak Warno, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau jamah, Engkau berkati mereka semuanya Tuhan. Umat-umat-Mu yang berharap kepadamu, terlebih umat-umat-Mu yang ada di ruangan ini. Tuhan tahu segala pergumulan kami. Kami percaya setiap kami diberkati oleh Tuhan, setiap kami dijamah oleh Tuhan. Bahkan yang sakit di ruangan ini disembuhkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, kekuatan Tuhan menyertai kami semua. Demikian juga menghibur keluarga besar Ibu Yunus ya Tuhan. Kiranya Engkau akan memberkati, memberikan pertolongan-Mu atas hidup mereka ya Tuhan. Anak-anak yang ditinggalkan, Engkau berikan juga berkat-berkat-Mu atas hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk pertolongan Tuhan yang sudah memberkati ibadah kami. Setiap persembahan anak-anak-Mu, bahkan mereka yang mengembalikan milik-Mu, kami percaya Tuhan buka tingkap langit surgawi untuk mencurahkan berkat sampai limpah, sampai Tuhan menjadikan kami menikmati segala yang terbaik dari Tuhan. Karena kami percaya ketika kami memberi, Tuhan akan limpahkan pemberian-pemberian dari Tuhan mengalir atas seluruh kehidupan kami umat-umat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kami mau berdoa dari tempat ini untuk bangsa dan negara kami. Tuhan tolong pemerintah kami Tuhan, beri hikmat, beri kemampuan kepada mereka untuk mengatasi penyebaran COVID-19 ini. Karena kami masih merindukan melihat Indonesia diselamatkan, Indonesia diberkati Tuhan. Kami berdoa juga untuk Kabupaten Demak, berkati pemerintah yang ada supaya mereka juga bisa mengendalikan penyebaran COVID-19 di Demak ini. Kami berdoa selamatkan Demak, berkati Demak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu bekerja juga para Tuhan gugus tugas penanganan COVID-19. Tuhan, Kau berkati mereka, para dokter, tim medis semua yang bekerja untuk ini. Demikian TNI Polri, relawan-relawan yang bekerja keras siang malam. Tuhan beri mereka kekuatan, mereka meninggalkan keluarganya. Tuhan berkati mereka, sehatkan ketika mereka terpapar, sembuhkan dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan akan pertolongan Tuhan terjadi. Kami percaya kami yang ada di ruangan ini, anak-anak-Mu yang di rumah mereka juga. Tuhan, bungkus dengan kuasa-Mu, tidak akan terpapar dengan COVID-19. Kami berdoa perlindungan Tuhan terjadi atas umat-umat-Mu ya Tuhan. Kami menyerahkan tubuh, jiwa dan roh kami supaya tetap dalam pemeliharaan perlindungan Tuhan. Kami juga berdoa untuk istri hamba-Mu dan Yuli Tuhan, sehatkan mereka. Kami percaya kekuatan Tuhan menyertai mereka juga. Layan. Terima kasih Tuhan.
saudaraku yang kekasih, sebentar lagi kita pulang ke rumah kita masing-masing. Terimalah berkat dan anugerah serta sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, oleh kekuatan, pimpinan, penghiburan Roh Kudus menyertai kita hari ini, besok, sampai Tuhan datang kembali. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, kami akhiri ibadah kami pada siang ini. Semua yang percaya diberkati Tuhan, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kita nyanyikan pujian haleluya. Kiranya Kau memberkati aku berlimpah-limpah, dapat Tuhan yang akan memberkati anak-anak kami supaya mereka dapat menyelesaikan